Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongha Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Mam Zambuluan yang masih kemarin menonton anime di pagi yang cerah ini, khususnya tanggal hari kedua Ramadan ya. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menunaikan ibadah puasa. Dan di hari yang cerah ini kita akan coba bahas salah satu tema menarik yang diajukan oleh teman admin sendiri ya. Oke, mereka ada yang bertanya, jadi dalam sebuah dongha itu kan ada yang disebut sebagai metode kultivasi ya, dan metode kultivasi ini adalah kalau kita rujuk di sebuah blog ya, kultivasi ini adalah proses meningkatkan kesehatan, memperpanjang umur untuk bertambah kuat ya. Dan kultivasi dari setiap dongha itu beda-beda ya. Dan kultivasi ini biasanya mengolah doji atau energi dalam atau ya latihan seni bela diri lah, atau bahkan melatih energi mistik di dalam tubuh. Dan tujuan akhir dari kultivasi ini di banyak-banyak cerita, novel, fantasi. Ini biasanya ujung dari kultivasinya ini adalah mencapai kemampuan seorang dewa ya, atau mencapai keilahiannya atau kekuatan yang sangat di luar jangkau kemampuan manusia. Nah, inilah yang sering dipakai oleh para penulis novel untuk menggambarkan level kekuatan dari sebuah cerita yang mereka karang ya. Dan tentu saja ujung dari ceritanya adalah seorang protagonis yang ditampilkan akan mencapai level tertinggi tersebut. Dari beberapa donghua yang pernah kita bahas, ada beberapa novel populer yang juga diadaptasi menjadi donghua, dan karena semuanya berbasic pada novel, jadi hampir semuanya memakai sistem kultivasi seperti ini. Seperti diantaranya ada Soul Land, Battle to the Heaven, ada Record of Mortal Journey Cultivation, ya, ada juga Stellar Transformation dan lain sebagainya. Itu kebanyakan juga memakai metode peningkatan kekuatan dengan kultivasi ya. Ya, ini memang salah satu ciri khas dari novel Tiongkok, dan mereka mengambil animasi ini berdasarkan novel Tiongkok juga. Bahkan beberapa cerita animasi yang tidak berdasarkan novel pun kalau basicnya memang persilatan itu pasti mengambil sistem kemampuan seperti ini ya. Kalau di animasi lain seperti animasi Cina, mungkin animasi Jepang, anime Jepang tidak mengambil hal seperti ini karena mereka lebih ya berbeda lah dalam segi penamaan mungkin ya, tapi itunya sama sih, ada tingkat-tingkat level kekuatan. Oke, balik lagi pembahasan di dalam donghua, beberapa donghua populer kita ketahui bahwa puncak kultivasi seorang protagonis adalah puncak yang paling tinggi ya. Ada yang mencapai dewa atau disebut juga sebagai leluhur atau juga ya apapun itu namanya. Dan setiap donghua populer ini ada namanya masing-masing juga. Umur yang mereka gunakan atau batas usia yang mereka gunakan pun berbeda-beda. Kemarin ada yang bertanya bahwa siapakah orang terkuat dalam beberapa protagonis yang ditampilkan dalam animasi Cina ini. Ada beberapa yang akan kita bahas, diantaranya ialah protagonis di Soul Land, di Battle to the Heaven, di Stellar Transformation, Record of Mortal Journey Cultivation, ada juga di The Perfect World ya. Kita lihat di sini, kita sudah buka Fandao ya. Kita lihat di usia berapa mereka mencapai puncak kekuatan dalam cerita kultivasi di animasi mereka ini ya. Kita lihat pertama adalah Tang San dalam Soul Land. Kita ketahui bahwa Tang San saat ini sudah mencapai klimaks pertempuran menuju akhir-akhir tamat cerita ya. Karena di Soul Land ini hanya menunggu tinggal beberapa episode saja, dan pertempuran antara 3 dewa pun akan segera diluncurkan, apakah itu di bioskop atau di web streaming seperti biasa. Belum ada kepastian, tapi sebelumnya ya kita tahu bahwa akan ditampilkan di bioskop katanya. Kita lihat Tang San di sini di Cultivation Progress ya, di Daulu pertama atau Soul Land pertama, karena Soul Land ada beberapa, ada sampai 3 kalau tidak salah. Dan untuk cerita Tang San ini adalah Soul Land pertama. Kita lihat di sini proses kultivasinya di usia 6 tahun, Free Awakening ya. Dimana di sini ditampilkan memang Tang San ini ada cerita isekai, artinya perpindahan dunia dari, bukan reinkarnasi ya, perpindahan dunia, pindah alam lah kalau dalam cerita animasi itu. Dan kultivasinya diawali dari usia 6 tahun, 0 sampai 6 tahun. Dan kita lihat kultivasi akhirnya di usia berapa sih kalau Tang San? Karena dia bilang ini dewa yang paling muda katanya. Nah, ini yang paling akhir adalah mencapai level God atau title God.
Ini di chapter 315 kalau di novelnya, dan digambarkan di sini di usia 25 tahun. Bo Saisi sacrificed her life to start the ninth sea god test, which Tang San passes become the new sea god. Diceritakan di sini adalah Bo Saisi yang mengorbankan dirinya, kehidupannya, agar Tang San melewati tes ke-9 dari tes Dewa Laut ya. Di usia 25 tahun. Oke, kita pegang. Di usia 25 tahun, Tang San menjadi Dewa Laut. Lalu bagaimana dengan protagonis lain? Kita lihat Battle to the Heaven. Oke, Battle to the Heaven kita ketahui bersama ada beberapa level kultivasi yang dia lewati, dari mulai Dozichi sampai menjadi Daudi. Kita lihat Daudi dari Xiaoyan, di usia berapa dia mencapai level Daudi. Di fandom dituliskan bahwa Xiaoyan mencapai Daudi di usia 35 tahun karena dia mendapatkan warisan dari Tause Ancient God. Dia menjadi Daudi di usia 35 tahun. Jadi lebih tua daripada Tang San pencapaiannya. Oke, kita lanjut yang ketiga dari novel dulu lah. The Perfect World novel ya. Oke. The Perfect World. Nah, ini juga sama, punya sistem kultivasi. Di usia berapa, tahap awalnya itu apa sih? Nah, tahap awal itu disebut Blood Transformation Realm ya. Dan jika kita hitung di usia berapa dia mencapai level Kaisar Huang Tian dalam ceritanya, atau Immortal Emperor. Nah, wah, di sini tidak ada umurnya ya. Tapi sebelumnya di setengah Immortal Emperor itu di usia 1,4 miliar atau juta tahun. 1,4 juta tahun ya. Jadi dia mencapai level dewa itu di usia umurnya 1,4 juta tahun. Ya bisa dibayangkan, namanya juga novel fantasi. Memang di luar jangkauan, namanya juga fantasi. Ini tentu saja berjuta-juta kali lipat dari Tang San dan Xiaoyan ya. Ini dari The Perfect World, di mana Shihao mencapai posisi sebagai Immortal Emperor di usia seperti itu. Kenapa begitu lama? Karena memang ya ada istilah kalau di Perfect World ini ialah 9 kehidupan, dan Xiao pernah mati juga atau tertidur selama 500.000 tahun. Itulah ceritanya, memang menarik. Jadi teman-teman, ini sangat recommended bagi kalian pecinta donghua. Kita lanjut. Ada lagi Qin Yu dari Stellar Transformation. Dari Stellar Transformation, basic awalnya itu disebut apa? Di sini Cultivation Progress disebut Hautian Realm ya. Oke, body cultivation, dan di akhir usia berapa? Wah, 2000-an tahun nih. Oke. The First Class Grand Miss Controller itu di usia sekitar 20.000 tahun lebih, di mana Qin Yu mencapai posisi tertinggi dalam kultivasi di ceritanya. Jadi 200 masih di bawah Perfect World ya, di bawah Shihao. Oke, kita lanjut. Ada siapa lagi? Ada yang disebut Luo Feng. Tadi ada juga dari Swallowing the Star, yaitu Luo Feng. Luo Feng ini adalah salah satu karakter dari Swallow the Star. Luo Feng ini mencapai puncak dari kekuatannya di usia, kita lihat usia. Nah, usianya di ujung ya. Nih kita lihat 1920 terus ke bawah. Lewat. Ini dia. Mencapai Zodiac Origin Life Form above Godly King Overlord. Di sini 6 triliun era. Lebih dari 6 juta era. Wow. 6 triliun ya. Bukan miliun lagi, tapi triliun. Artinya ini lebih dari jutaan tahun berarti ya. Berarti sejauh ini yang paling tua adalah Luo Feng ya. Lebih dari 6 triliun era. Mantap. Yang terakhir ada Han Li.
kita lihat Hanley dari The Record of Portal Journal Cultivation. Dia adalah kultivasi fana dari orang biasa yang mencapai ketinggian dengan keberuntungan dan juga kecerdasan. Lihat Spirit World usia ini juga ratusan tahunnya. Immortal World ya, 118, 12.000, 47. Dao Ancestor. Nah, Dao Ancestor leluhur itu Unlimited Life dan Million of Years, jutaan tahun. Nah, ini 821.000 berarti jutaan tahun. Oke, sejauh ini dewa yang paling muda ialah Tangsan, disusul oleh Xiaoyan dan juga Lindong ya, di usia 7 tahun. Lalu ada lagi tadi Qin Yu, lalu ke Shihao, enggak Shihao, Hanley dulu, baru Shihao, baru Duofeng. Oke. Oke teman-teman, itulah puncak dari kekuatan mereka di usia mereka. Jadi memang kalau dilihat dari sini yang lebih relate sama kehidupan yang tidak sampai jutaan-jutaan tahun itu baru dari Tangsan dari Shaolin, Putri to the Heaven, dan juga disebut sebagai Wudong Qiankun ya. Jadi di ranah usia mereka memang terlihat masih batas normal dan lebih cepat daripada pendahulu mereka. Oke, bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita diskusikan sambil ngabuburit bulan puasa. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.映在城墙，风声呼啸过苍茫，有双眸如炬般明亮。